Ya, selamat sore, salam Just Talk. Gue mau bahas sebenarnya ini sedikit Just Life, tapi karena bersangkut paut dengan sepak bola makanya gue taruh di Just Talk. Gue mau bahas soal rasisme, oke? Nah, preview gue nggak bikin, tapi kemarin gue sudah panjang lebar bahas dengan Fuad dan Patrick di Porosalang. Jadi kalau mau lihat preview Arsenal MU, silahkan klik di videonya Porosalang. Nggak ada guna juga kalau gue bikin. Oke, dan gak ada match lain yang bagus, makanya gue nggak bikin preview. Em, Tadi gue baca di Twitter, ternyata Reece James juga menjadi korban rasisme di sosmednya. Berapa 2-3 hari yang lalu kita lihat bahwa Martial dan Alex Tuanzebe menjadi korban. Yang bikin menyedihkan lagi itu ada orang Indonesia. Gua sama Fuad ngecek akhirnya, dan Poros Halang juga, kita ngegap 3 orang. Akhirnya gue coba viralkan, bikin malu mereka, dan salah satu udah akunnya disuspend. Jadi gini, gue itu kan 20 tahun tinggal di Belanda dari umur 12 sampai 32. Oke. Artinya dari kecil kelas 6 SD lo di sana sampai SMP, SMA, kuliah, kerja baru gue. Nah, kalau lu tinggal di Belanda, lu ketemu dengan semua orang. Temen-temen gue itu bener-bener ada orang Turki, Maroko, Suriname, Belanda banyak, Yunani. Bahkan salah satu sahabat gue itu dari Eritrea. Dulu gue nggak tahu Eritrea itu mana. Eritrea itu bagian dari Ethiopia yang lepas dari Ethiopia merdeka, dan dia adalah suaka, pencari suaka ke Belanda. Dan sampai detik ini kita dekat. Sering kali ketemu nyokap gue kalau di Utrecht dan lain-lain. Ini kalau gue bilang masalahnya, salah satu masalah dari rasisme itu lack of information. Jadi kekurangan informasi tentang agama, tentang suku atau apa dan lain-lain. Kalau lu nggak pernah punya temen yang dari Afrika atau dari bahkan dari Eropa, dari Korea atau apa, lu mungkin pemikiran lu picik. Lu hanya menilai mereka dari film, dari apa yang lu tonton di TV. Lahirlah kekurangan informasi tentang suku atau agama dimanfaatkan oleh orang-orang yang lahir dari pantat, ya. Ini orang mereka itu asli lahir dari pantat, yang nggak bisa mikir hanya karena emosi, timnya kalah. Namanya teamwork itu nggak bisa lu salahkan Tuan CB doang, atau Martial doang, atau Reece James. Bahkan Reece James nggak main loh, nggak main masih bisa disalahkan. Gue bukan fans Reece James, semua tahu. Tapi kali ini gue dukung Reece James. Ini bener-bener sudah nggak masuk akal orang sehat ya. Sebuah tim sepak bola, gue selalu bilang, lu kebobolan, MU kemarin kebobolan 2. Kalau lu cetak 3 gol, you still win the game. Oke. Okay? Kenapa lu cetak gol? Kenapa mereka tidak cetak gol dan akhirnya kalah? Ini sepak bola, it happens. Dalam hidup pun begitu. Nggak semua hidup lu bisa di planning sesuai dengan keinginan lu. Nah, karena kalian masih muda, rata-rata usianya di bawah 30, sebenarnya nggak muda-muda amat, karena 16-17 tahun hari lu masih punya otak untuk berpikir kan. Lu tidak melakukan itu atau melakukan kesalahan dalam hidup lu, ngerti nggak? Cuman sekarang lu harus mikir lagi sebelum lu ketik di handphone lu pakai otak lu kalau punya. Kalau lu seandainya mereka gimana? Kalau lu seandainya Martial gimana? Kalau lu seandainya Tuan CB gimana? Kalau lu seandainya Reece James gimana? Itu satu Chelsea maruk, satu Chelsea marah, satu MU marah, dan bukan mereka aja. Satu dunia sepak bola marah terhadap hal-hal yang gitu, sehingga sepak bola itu dinodai oleh segelintir orang. Kalian nggak usah bicara rivalitas. Lu nggak tahu rivalitas itu apa. Pernah nggak kalian ke stadionnya MU? Pernah nggak ke stadionnya Chelsea? Nggak pernah kan? Lu keluar negeri aja kemungkinan besar, hampir yakin gue nggak pernah juga. Bahkan keluar kota pun nggak pernah. Di dusun lu sendiri, ngumpet. Oke? Mungkin keluar jalan, keluar RT lu juga nyasar gitu loh. Jadi nggak usah sok-sokan.
mentang-mentang di sosmed semua bisa bicara, apa namanya, ngomongnya kayak gitu. Gue pun menerima beberapa di sosmed gue lah. Gue masih sabar, blok. Nanti kalau kesabaran gue habis, gue cari lu. Dan gue bukan kayak Fuad. Fuad itu masih baik orangnya, memaafkan. Gue tidak akan memaafkan. Dan gue lewat jalur apa namanya, jalur hukum. Gue rela bayar lawyer, laporkan segala dan lain-lain. Oke? Gue rela bayar semuanya biar orang-orang itu dijebloskan ke penjara. Serius, ini udah bukan bercanda lagi, ya. Apalagi terjadi, lu kira lu ngebully di sana bisa di Inggris. Lu belum ketemu fans MU yang bener-bener fans sejati, bisa dicari lo. Walaupun lu ngaku-ngakunya fans MU, lu itu bukan siapa-siapa. Oke? Makanya kalau lu lihat netizen, kenapa banyak yang gue blok, otaknya banyak nggak dipakai. Sekarang gue masih sabar. Fuad itu udah nyari ketemu 4-5 orang, ujung-ujungnya minta maaf semua. Dan Fuad, karena Fuad orangnya baik, dimaafin. Kalau gue sabar sekarang. Gue tinggal blok. Oke? Nanti ada saatnya dimana kesabaran gue habis, gue cari lu. Kalau lu macem-macem, paham? Jangan berpikir lu di luar Jakarta orang nggak bisa cari lu. Zaman sekarang gampang, apalagi kalau punya duit. Dan gue punya duit, dan gue rela keluar duit untuk mencari lu, menjobloskan lu ke penjara, dan tidak akan ada kata-kata maaf, ya. Dan gue harap bukan gue doang, gue harap seleb-seleb lain atau public figure lain melakukan hal seperti itu. Dan di Inggris pun, ini orang Inggris yang melakukan pelecehan itu akan dicari. Dan menggunakan kata-kata N itu di Eropa, di Amerika itu tindakan pidana yang definitely lu bisa ditangkap. Dan gak usah minta maaf. Gak usah pakai alasan gue 16, 17 tahun, 21 tahun apa. Gak ada alasan itulah. Bullshit itu. Get a life. Lu coba di luar, kerja yang bener, sekolah yang bener. Hidup ini susah, jangan lu pikir gampang. Kalau lu gak bisa kontrol emosi lu mending buang aja itu HP. Karena HP itu akan menjadi senjata terhadap diri lu sendiri. Kalau lu tidak bisa kontrol emosi lu. Lu nggak pernah ke stadion kali ya. Kalau di Eropa, gue bertahun-tahun gue ke stadion FC Utrecht. Kita dukung FC Utrecht. Di stadion, di tempat hooligan kita, itu semua jenis agama, semua jenis warna kulit kumpul. Semua dukung FC Utrecht. Oke. Musuh bebuyutan kita Ajax. Semua dukung Ajax. Warnanya pun segala jenis warna. Ya. Karena kita come up, dan kalau fight ya kita fight. Nggak ada masalah. Tapi tidak pernah atau jarang kita menggunakan kata-kata rasis terhadap fans berikutnya. Di samping itu pidana. Lu nggak ngerespek temen-temen lu sendiri yang ada di situ. Mungkin orang yang melakukan rasis terhadap Reece James, Martial itu mungkin pada suatu hari mereka punya keluarga yang mirip-mirip 3 pemain itu. Entah dari mana. Oke? Dan baru lu sadar bahwa lu kesalahan. Bahwa lu buat kesalahan. Nah, kesalahan ini tolong dihindari. Untuk yang masih tahan emosi, bisa tahan emosi, tidak melakukan hal seperti itu. Kalau lu memang lahir dari pantat, lu nggak punya otak, mending lu jangan komen-komen. Karena itu akan jadi bumerang untuk lu. Tidak sekarang, nanti ke depannya. Oke? Dan banyak orang yang kesabarannya nggak seperti gue, nggak seperti Fuad. Yang nggak ada kesabaran, lu dicari langsung. Jangan macam-macam. Gue dulu pernah cari 2 orang, dapet juga, minta maaf juga. Tapi lama-lama capek juga, ya kan? Lu lihatlah di sosmed, menghina presiden, menghina ini, menghina itu, ketangkep, ujungnya minta maaf. Enak bener loh, berkali-kali begitu. Sekarang sih masih oke, tapi gue nggak tahu kesabaran gue berapa. Dan orang-orang lain mungkin yang kalian hina mungkin nggak ada kesabaran, lu dicari langsung. Maka dari itu, entah ini dalam sepak bola, entah ini dalam apa, coba pakai lagi. Mereka itu manusia, oke?
Jangan lu merasa diri lu paling superior, agama lu paling superior, ras lu paling superior, paling benar, sehingga melihat agama lain, ras lain lu langsung diskriminasi. Ya, belajar, jangan terlalu picik ini otak. Dunia itu sangat luas, sangat lebar. Ini berdasarkan pengalaman gue yang berbaur dengan segala macam ras, segala macam agama, segala macam budaya, berpuluh tahun. Makanya gue mau kasih masukan ke lu. Lu boleh jadi hater gue, nggak ada masalah kok, ya kan? Tapi ini termasuk masukan buat lu juga. Lu jaga jari lu. Jangan sampai telat, jangan sampai nyesel lu dijebloskan ke penjara karena lu bukan siapa-siapa. Oke? Semoga kita menikmati match-match berikutnya, tidak ada lagi rasisme dan lain-lain. Kita ketemu besok. Thanks for watching.